kalian? Luar biasa. Baik, pada pagi hari ini Bapak akan memeriksa kehadiran kalian, siapa-siapa yang tidak masuk. Yang pertama, Apriamerika. Mana? Izin. Ya. Arsa Sriwijaya. Sebelum kita memulai pelajaran kita, maka Bapak meminta kita untuk berdoa. Jadi Bapak minta kesediaan hitam untuk memimpin kita dalam doa. Silakan hitam. Marilah kita berdoa. Terima kasih apapun yang Tuhan kami doa. Hanya ini doa kami dan tersyukur dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih hitam. Silakan duduk. Sebelum memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak mau tanya ini. Apakah kalian sudah siap peralatan? Karton, lem, mister, spidol ada nggak? Ada ya. Minggu lalu ada tugas nggak? Tugas di rumah kelompok? Ada. Coba kumpulkan. Peraturan kelompoknya, ketuanya. Kumpulkan di sini aja. Seperti biasa, Bapak akan menyampaikan dulu, menginformasikan dulu apa kompetensi dasar kita, apa indikator kita, dan apa tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Jadi untuk yang pertama itu ada kompetensi dasar ya. Yang 3.2 itu menganalisis sebaran flora dan fauna di Indonesia dan dunia berdasarkan karakteristik ekosistem. Sedangkan untuk indikatornya yang 3.2.3 mengidentifikasi jenis-jenis flora dan fauna di Indonesia. Selanjutnya untuk tujuan pembelajaran melalui model pembelajaran project based learning yang dipadukan dengan metode diskusi kelompok. Untuk materi kita pada pagi hari ini, kita itu belajar tentang persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia. Jadi untuk kegiatan inti tentang materi persebaran flora dan fauna di Indonesia, Bapak akan membukanya dengan menampilkan video penjelasan tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia. Persebaran hewan di Indonesia dibagi berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh beberapa sulung, yaitu Ankylosaurus, Macrologam Weber, dan Richard Whittaker. Flora dan fauna di wilayah Indonesia bagian barat disebut tipe asiatis. Di sini ada artikel yang Bapak ambil ya di salah satu website berita nasional, itu menampilkan bahwa ada 6 spesies hewan di Kalimantan yang nyaris punah. Baik, setelah kita menyaksikan artikel tadi, yaitu permasalahan seputar flora dan fauna yang ada di Pulau Kalimantan, maka Bapak masuk ke tahap motivasi ya. Namun ada pertanyaan ya. Pertanyaannya, kira-kira menurut kalian bagaimana cara melindungi flora dan fauna di Kalimantan supaya tidak terancam punah? Ya. Kalau menurut kalian siapa yang bisa? Saya Pak. Ya, silakan Nuri. Kalau menurut saya Pak, kita yang sudah paham harus bisa mengedukasi masyarakat mengenai flora dan fauna yang langka, karena dengan mengedukasi masyarakat sedikit demi sedikit akan paham tentang hal itu. Oke. Jadi karena dari sudah menjawabnya, Bapak berikan hadiah atau reward. Ya. Ini Nuri. Sama-sama. Bapak mengajak kalian untuk membentuk kelompok dan bergabung ke kelompoknya masing-masing. Kelompoknya masih ya seperti minggu yang lalu. Di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Silakan ayo. Oke, jadi setelah kalian bergabung ke kelompoknya masing-masing, ya, untuk kalian nanti akan mencari informasi, membahas informasi. Nanti akan Bapak berikan sumbernya, pembelajaran, buku, modul. Kalian mencari informasi, lebih memperdalam solusi yang ini tadi. Bagaimana caranya melindungi flora dan fauna di Kalimantan supaya tidak terancam punah. Kalian cari informasinya ya sebanyak mungkin.
dari mencari informasi itu tadi, ya kalian para siswa sekalian, kalian ini punya peran masing-masing. Sebenarnya punya peran untuk melindungi persebaran flora dan fauna supaya tidak punah. Maka Bapak akan menyuruh kalian membuat clipping, ya seperti yang Bapak sudah tugaskan minggu lalu untuk membawa peralatannya. Ya, nanti membuat clipping tentang flora dan fauna yang terancam punah di Pulau Kalimantan. Silakan buka kartonnya untuk siap-siap. Pak, ini di mana? Nanti kalian tulis dulu nama kelompoknya, ya kelompoknya siapa saja kan orang. Kita tulis di sini clipping tentang flora dan fauna yang terancam punah di Pulau Kalimantan. Nanti ya dikerjakan, digunting, masukkan di lem nanti. Silakan digunting. Mana nomor 3? Tidak? Tidak, bagus. Ini sudah ya. Oke. Cuma nanti nama kelompok kalian tulis ya. Kalian sudah selesai? Sudah. Ya. Nanti kita mempresentasikan hasil diskusinya. Kira-kira kelompok mana dulu yang siap presentasi? Kelompok wanita. Oke, bagus kelompok 3. Sekarang kelompok 3 siapa yang menyajikan? Baik, terima kasih atas waktunya. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Di sini ada flora dan fauna. Ya. Yang pertama, anggrek hitam. Bunga anggrek yang satu ini merupakan salah satu bunga yang cukup terkenal di Kalimantan Timur. Bunga ini sendiri banyak ditemukan di ekosistem hutan hujan tropis yang ada di Kalimantan. Baik, terima kasih. Begitulah kira-kira hasil diskusi kelompok kami. Kalau ada pertanyaan, kami persilahkan. Baik, Pak. Oke, kelompok 1 ya? Ya. Jadi pertanyaannya apa? Baik, kami dari kelompok 1 ingin bertanya pada kelompok 2. Mengapa tanaman tembakau tukul termasuk tanaman yang terancam punah? Pertanyaan. Siapa yang jawab? Ya, silakan ini coba jawab. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Jawabannya, penyebabnya karena banyak diburu oleh kolektor dan akibat kebakaran hutan yang terjadi setiap tahunnya di wilayah tersebut. Oke, gimana kelompok 1? Jelas? Jelas? Oke, setelah kelompok 3 tadi, kelompok mana lagi yang siap? Kami Pak. Oke, silakan kelompok 1 untuk presentasi. Baik, kami dari kelompok 1 kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Clipping flora dan fauna yang terancam punah di Kalimantan. Yang bagian A, jenis-jenis flora. Selain memiliki nama Tenggaling, buah yang satu ini juga sering disebut sebagai kapulasan. Buah yang satu ini merupakan salah satu buah yang berkerabat dekat dengan rambutan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain? Silakan, yang bertanya siapa? Ya, kelompok 3, Mary. Menurut kalian bagaimana cara mencegah flora dan fauna yang ada di clipping kalian agar tidak punah? Ya, silakan diskusikan. Menurut kelompok kami adalah Oke, gimana? 1. Mengedukasi masyarakat mengenai satwa langka. Ya. 2. Membuat papan larangan dan peringatan. Ya. 3. Melaporkan orang yang merusak lingkungan. 4. Melaporkan orang yang berburu satwa langka. 5. Menghindari transaksi satwa langka. 6. Membuat penangkaran. Oke. Untuk kelompok 3 gimana? Penjelasannya sudah pas atau belum? Masih kurang? Jelas. Jelas. Oke. Selanjutnya yang terakhir pastinya kelompok 2. Sudah siap kan? Ya. Silahkan Asa dan kawan-kawan.
yang kedua jenis flora yaitu tengkawang tengkul. Flora yang satu ini merupakan salah satu bagian dari jenis pohon berarti yang cukup terkenal. Pohon yang memiliki nama ilmunya Scorbea meredea ini merupakan jenis pohon yang sangat khas Kalimantan Barat. Sekian dari presentasi kami, mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain. Silakan kelompok mana yang mau bertanya? Iya, kelompok 1, Juan. Mengapa tanaman tengkawang tungkul termasuk flora yang terancam punah? Siapa? Neng. Siap. Menurut kelompok kami karena batangnya banyak ditebang untuk dijadikan sebagai bahan bangunan dan buah tengkawang tungkul yang kurang memiliki nilai jual yang baik sehingga masyarakat enggan untuk melestarikannya. Oke, gimana untuk kelompok 1, Juan? Pas. Setelah kita mempresentasikan tadi, maka Bapak akan mengevaluasi kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, ya. Seperti biasa, namanya, kelasnya, matulnya ditulis. Jangan lupa tulis namanya, materinya, kelasnya. Oke, sudah selesai semua? Sudah selesai semua? Oke. Pak, ambil ya. Dan saatnya kita masuk ke tahap penutup kita pada hari ini. Sebelumnya kita akan membuat kesimpulan secara bersama-sama, ya. Persebaran flora fauna di Indonesia dibagi berdasarkan pengamatan yang dibuat oleh Allah, yaitu Alfred Russel Wallace. Bapak akan memberikan umpan balik untuk kegiatan kita pada pagi hari ini. Setelah kita belajar dari awal tadi, kira-kira menurut kalian apa manfaat kita setelah belajar flora dan fauna yang ada di Indonesia pada hari ini? Saya Pak. Oke, Nina, gimana Nina? Menurut saya, manfaat dari pelajaran pada hari ini adalah kami semua bisa mengetahui apa-apa saja flora dan fauna yang ada di Indonesia, khususnya di Kalimantan, dan penyebab kepunahannya. Bagus ya. Nanti setelah tadi ada evaluasi tadi, maka kalau ada yang nilainya tidak sesuai standar, maka Bapak akan menyatakan remedial. Dan untuk yang sudah tuntas, maka Bapak akan memberikan materi selanjutnya, ya. Untuk materi kita selanjutnya itu minggu depan tentang konservasi flora dan fauna yang ada di Indonesia. Untuk menutup, ya, Bapak akan memberikan tugas lagi ini. Jadi kalian jangan sampai bosan, ya. Ini masih tugas kelompok, tapi di sini sudah Bapak sediakan RKPD-nya, ya. Baik, sebelum menutupnya, Bapak akan meminta kalian untuk berdoa. Bapak minta kesediaan Agung, Agung ada? Ya, Agung untuk berdoa. Agung dan Tidak lain adalah kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas pemberitahuan Tuhan yang dari sini doa aku diserahkan dalam tangan-Mu. Amin. terima kasih Agung. Nah dulu. Jadi sebelum menutup, Bapak himbau kepada kalian, ya, supaya tetap jaga kesehatan. Jangan lupa belajar di rumah. Sampai di sini, terima kasih atas perhatian kalian. Aku ucapkan selamat pagi.